Assalamualaikum guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum kita memulai agenda kita hari ini untuk pelajaran di jam ke-7 ke-8, itu jam yang rentan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ibu minta setiap kalian di tempat duduknya silakan diperiksa kembali, siapa tahu ada sesuatu yang mengganggu dalam proses pembelajaran kita hari ini. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silakan Ariel memimpin doa kita untuk supaya lebih hikmat dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan proses belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akan melakukan aksen terlebih dahulu karena seperti biasa kalau jam terakhir itu biasanya kalian itu sering kemana-mana dulu. Takutnya hari ini ada yang tidak masuk. Ahmad Desindo Bojes, Andini, Hadir, Bu. Ariel, Hadir Bu. Dwi Clara, Hadir, Bu. Dwi Putri, Hadir, Bu. Erik, Halo. Heni, Irsa Leha, Hadir, Bu. Christian, Hadir, Bu. Nada, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Nova, Puja, Hadir, Bu. Raisa, Hadir, Bu. Resi Anggraini, Hadir, Bu. Lintang Agustina, Hadir, Bu. Yori, Hadir Bu. Zona Ardiansa. Hadir, Bu. Ya, artinya hari ini kalian semua hadir di jam terakhir. Ucapkan terima kasih. Baiklah, pada hari ini kita masuk ke bab baru, kemudian KD baru yang akan Ibu berikan materi di minggu ini. Artinya kalian sudah menyelesaikan KD 3.2 minggu kemarin, maka kita masuk ke KD 3.3 pada hari ini. Kalian bisa lihat di layar. Ini judul besarnya, submateri dari KD 3.3 itu adalah diferensiasi sosial. Sebelum kita masuk, kalian lihat dulu KD. Dalam proses pembelajaran ini, supaya kalian mengerti untuk apa kita belajar diferensiasi sosial, itu ada KD yang diturunkan, yaitu 3.3 memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kita ini masyarakatnya multikultural. 4.3-nya di ranah psikomotornya itu adalah menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan untuk mengatasi perbedaan sosial dan mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Itu KD yang akan kita pelajari di di minggu ini. Kemudian masuk indikatornya. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Apa yang akan tercapai di proses pembelajaran ini? Ada 2 indikator pada pertemuan ini. Yang 3.3.1 menyimpulkan pengertian diferensiasi sosial. Yang kedua, 3.3.2 mengidentifikasi bentuk diferensiasi sosial. Jadi kita hanya mempelajari 2 indikator itu saja di dalam pertemuan kali ini. Untuk
psikomotornya, Ibu mengharapkan kalian mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang materi pengertian diferensiasi sosial, bentuk diferensiasi sosial secara tepat dengan disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan bersikap sopan agar terciptanya keharmonisan dalam tingkatan sosial. Itu ya. Jadi sudah paham ya? Kita belajarnya nanti arahnya kemana? Sudah. Oke. Kemudian kita lihat tujuannya. Kemana Ibu mau mengajak kalian dalam proses pembelajaran ini? Tujuan di sini, Ibu menggunakan pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Artinya kalian nanti ada edukasi tugas di dalam FKPD, kalian menemukan apa yang Ibu tugaskan di sana. Paham ya? Paham. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu melihat materi ini. Coba lihat ini. Sudah kalian lihat? Jelas tampilannya? Jelas. Oke, kalau jelas, kita di dalam kesempatan ini hanya dua ini yang akan Ibu sampaikan seperti yang Bu bicarakan di pemberitahuan IPK tadi. Hanya ada dua materi ini. Kira-kira kenapa kita perlu belajar diferensiasi sosial? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Mengapa kita perlu belajar diferensiasi sosial? Ayo. Kenapa? Mengapa kita perlu belajar diferensiasi sosial? Coba Nadia. Mungkin karena masyarakat kita multikultural. Mungkin karena masyarakat kita multikultural, itu katanya Nadia. Ada yang tahu multikultural itu apa? Bojes ya. Coba Bojes. Adalah masyarakat yang banyak suku dan budaya. Banyak suku dan budaya. Jadi konsepnya menurut Bojes itu bahwasanya yang dimaksud dengan multikultural adalah banyak suku dan budaya. Itu kalau dilihat dari asal katanya multi dan kultural. Multi banyak, kultural budaya. Jadi itu ya. Artinya bahwasanya kita perlu belajar ini supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya disintegrasi sosial. Bisa kita lanjut? Bisa. Siap. Kalau jam siang itu jangan aura-auranya juga siang ya. Kalau lapar, jelas lapar. Tapi yang namanya belajar itu harus selalu menjadi prioritas utama. Karena nanti kita akan belajar seperti ini. Di KD ini, itu kita akan belajar yang namanya piramida nanti. Sekarang kita baru belajar mengenai penggolongan secara horizontal, yaitu ini tadi. Definisi dari diferensiasi sosial. Bahwasanya diferensiasi sosial itu perlu kita pelajari karena seperti yang dikatakan oleh Nadia, masyarakat kita multikultural. Takutnya nanti ada orang yang merasa merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Padahal tidak ada penggolongan seperti itu, nggak ada. Nanti adanya di stratifikasi sosial. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kalau paham, silakan diperhatikan. Melihat tampilan yang sudah Ibu sediakan itu ada beberapa di peta konsep. Itu ada namanya satu definisi dari diferensiasi sosial. Kalau di sana tergambarkan secara jelas bahwasanya klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Kemudian klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar atau sejajar. Ada yang bisa merefleksikan seperti apa kira-kira yang dikatakan dengan sesuatu yang horizontal itu? Apa? Horizontal. Ini mulai siang
mulai pikirannya kemana-mana. Ayo fokus. Kira-kira artinya apa? Horizontal. Makna horizontal. Coba, ada yang bisa membacakan atau apalah, terserah. Yang penting konsep kalian sudah punya. Seperti yang Ibu bicarakan kemarin, kita harus selalu fleksibel. Itu bisa kalian baca di buku paket, kemudian media ajar yang sudah di meja kalian. Apa itu horizontal? Jajar. Sejajar. Jadi definisi diferensiasi sosial, kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa yang disebutkan Ahil tadi? Sejajar. Tidak ada tingkatan di dalamnya. Sama saja. Tidak ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, tetapi mereka dalam posisi yang sama. Dalam kacamatanya sosialnya sama. Jadi jangan lupa mengingatkan kata kunci dari diferensiasi sosial itu adalah dalam konteks yang sejajar, sederajat. Tapi nanti kita akan ada yang menggolongkan secara bertingkat, itu ada. Nanti kita bahas di minggu depan. Sekarang kita bahas dulu yang kata kunci dari Amir tadi, bahwasanya proses diferensiasi itu adalah penggolongan secara sejajar. Paham? Paham? Oke, kalau paham kita lihat satu persatu. Kita beralih ke berikutnya, yaitu bentuk. Coba kalian perhatikan di layar. Kita kalau di layar sana ada 5 bentuk yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Itu juga bisa kalian baca di buku paket, kemudian bahan ajar yang sudah kalian pegang, itu semuanya ada. 1, ras. Yang kedua, suku. Yang ketiga, agama. Keempat, gender. Yang kelima, klan. Kita kupas satu persatu dulu sebelum kita masuk ke dalam 5 poin tersebut. Nah, nih perhatikan layar di layar, di tampilan slide tersebut. Apa yang kalian lihat? Perbedaan. Apanya yang berbeda di sana? Warna kulit, warna rambut, kemudian warna apa lagi? Bentuk hidung, ya betul. Karena di sana, makanya ibu ini kategorinya bukan orang luar. Ya nanti kita bahas kok bisa ini apa? Kalian mengatakan bahwasanya di sana tampilannya adalah perbedaan dilihat dari ciri fisik. Kira-kira diferensiasi yang mana ini? Apa nak? Ras. Ya. Diferensiasi ras. Coba lihat tampilannya. Ini definisi dari diferensiasi ras, yaitu pengelompokan yang bersifat jasmania berdasarkan pada ciri-ciri fisik seperti warna rambut, warna kulit, serta bentuk-bentuk bagian wajah seperti yang disebut Rintan tadi. Bentuk hidung, bentuk bibir, bentuk apa lagi? Mata. Sama tidak? Ya. Kita kalau berbicara ras, coba kalian baca di materi ajar itu. Ada di berikutnya yang ibu bagikan.
coba yang di mejanya sudah ada materi ajar. Lihat di bagian ras. Bagian ras sudah ketemu. Pengayaan. Ketemu belum? Sudah. Oke. Kalau sudah, kalau orang Indonesia itu kira-kiranya ras apa? Malayan, Mongoloid. Kita ini kategori orang Asia Tenggara itu adalah Malayan, Mongoloid. Kalau orang bule yang ganteng, besar tinggi, mata apa namanya? Biru. Mata biru, seperti yang gambar di ini, yang di slide itu rasnya apa? Ras orang bule. Besar tinggi, rambut pirang, mata biru, hidung mancung. Apa namanya? Ayo. Kaukasoid. Harus tahu loh nak. Ras-ras itu perlu kalian ketahui. Kenapa perlu diketahui? Supaya kalau mau memperbaiki keturunan carilah ras yang bagus. Iya tidak? Iya. Seperti yang kalian lihat kan, Pak Yosi mencari ibu kan? Dia kalau bisa mau apa namanya? Seperti itu. Itu hanya intermezzo saja ya. Artinya ras ini penggolongan secara apa tadi? Warna kulit atau ciri fisik. Sampai di sini paham? Paham. Jangan hanya paham. Nanti nggak apa namanya? Pas selanjutnya ada tugas nggak paham, kan gawat. Oke, kalau sudah kita lanjut ke berikutnya. Ini, ayo, siapa yang mau pilih baju pengantinnya nanti ketika sudah sukses? Coba perhatikan. Apa? Suku. Jadi ini di tampilan tersebut itu menggambarkan apanya? Setiap kita itu mempunyai pakaian adat tersendiri. Orang kalau suku kita asli di sini Rejang, kemudian dia punya ciri khas sendiri. Cuma kemarin kebetulan ibu cari itu fotonya nggak ketemu. Yang asli realnya Rejang itu seperti apa? Karena seperti yang kita ketahui suku asli di Rejang Lebong ini ada berapa? Suku asli ada berapa? Rejang, satu lagi? Suku ibu? Di Rejang Lebong kita mempunyai 2 suku asli. Jangan sampai nggak tahu nanti. Ibu dengan kalian itu mempunyai latar belakang sosial budaya yang beda. Kalian dari Rejang, ibu dari Lembak. Jadi ingat ya, suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong itu ada 2 suku asli. Suku apa tadi? Rejang dan Lembak. Itu memiliki karakter latar belakang sosial yang berbeda. Tapi kira-kira lebih bagus Rejang atau lebih bagus Lembak? Berarti belum memahami tentang diferensiasi sosial. Iya, sejajar. Nggak ada yang namanya istilah Lembak lebih bagus, Rejang lebih bagus, tidak ada. Makanya yang namanya suku tadi kita di dalam diferensiasi sosial. Nggak bisa kita menyatakan, oh Rejang ini lebih bagus loh dari Lembak. Nggak boleh seperti itu, karena tidak ada istilahnya atas menengah bawah dalam penggolongan diferensiasi sosial. Semuanya sama. Jadi sampai di sini paham? Paham. Sekarang pertanyaannya. Atau kalian saja yang bertanya, kira-kira apa?
perbedaan diferensiasi ras sama diferensiasi suku. Ada yang mau bantu? Apa perbedaan antara diferensiasi ras dengan diferensiasi suku? Ayo. Atau kita sistem anak SD. Seperti itu. Ayo. Coba. Ariel bisa? Atau Yori? Coba perhatikan. Ya, coba Yori. Ras itu ciri fisik dan suku itu adalah budaya. Itu, kalau menurut Yori, bedanya diferensiasi ras dengan diferensiasi suku. Kalau ras penggolongan dari ciri fisiknya, kalau suku penggolongan dari apa tadi Yori? Budaya. Latar belakang budayanya. Jadi paham ya? Paham, Bu? Oke, jangan menyamakan nanti kira-kira nggak bisa membedakan diferensiasi ras itu seperti apa, diferensiasi budaya itu seperti apa. Jadi sudah paham ya, sudah dijelaskan oleh Yori. Biasanya kan bahasa teman itu lebih gampang kalian terima daripada bahasa guru biasanya. Kita lanjut ke berikutnya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak. Sudah mengerti? Mengerti. Oke. Kalau sudah mengerti, kita lihat ini. Pengertiannya adalah yang kita kaji tadi, diferensiasi etnis atau suku. Bisa dibaca Zona? Bisa. Terbaca di sana, coba baca yang kuat-kuat. Kesatuan manusia dirinya terkait oleh keseragaman kebudayaan. Suku bangsa sebagai hasil proses dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Etnis dapat berupa kelompok atau bagian yang dari ras yang secara sosial mengidentifikasikan diri berada dari kelompok lain. Oke. Artinya dia bisa mengidentifikasi dirinya dari kelompok lain karena ada simbol-simbolnya. Bisa dari dilihat tampilan tadi bentuk bajunya, bisa dilihat dari bahasanya. Sama tidak bahasa Rejang dengan Lembak? Tidak. Tidak kan? Tidak. Kalau ibu membicarakan kalian dengan bahasa Lembak, otomatis kalian hanya Wow. ngomong saja. Padahal entah ibu itu dalam kondisi marah, cuma kalian nggak ngerti. Sama halnya dengan kalian ketika kalian menggunakan bahasa asli kalian. Jadi mengerti ya? Itu yang dikatakan dengan diferensiasi Sosial. suku. Ini apa namanya karikatur ini? Perbedaan agama. Perbedaan agama. Kalau dilihat dari sana yang menunjukkan agama Islam yang mana? Yang berhijab. Pakai hijab. Kemudian yang menunjukkan kepala botak itu biasanya apa? Buddha. Oke, yang pakai peci itu apa? Yang apa namanya seperti ini, yang Pulau Dewata. India. Apa? Kemudian yang pakai baju Tionghoa warna merah, agama terbaru di Indonesia. Konghucu. Konghucu. Kemudian apa lagi itu? Yang pakai baju pastor. Biasanya pastor apa? Kristen. Ada yang Katolik, ada yang Protestan. Karena orang biasa menyebutkan agama Nasrani itu ada dua. Ada Katolik sama Protestan. Tuhan mereka sama-sama Yesus. Tetapi mereka mempunyai dua aliran. Ada agama Katolik sama agama Protestan. Jadi kalau dilihat dari ini maka kita akan mempelajari tentang apa? Diferensiasi agama. Diferensiasi sosial agama. Kita
diferensiasi agama, segala perwujudan dan bentuk hubungan manusia dengan Tuhan. Emil Durkheim. Agama adalah suatu sistem kepercayaan beserta praktiknya, berkenaan dengan hal-hal yang sakral yang menyatukan pengikutnya dalam suatu komunitas moral. Ya, itu ya pengertiannya bahwasanya kira-kira kata kuncinya di sini apa? Diferensiasi agama itu apa? Kepercayaan. Kepercayaan. Artinya setiap agama mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda. Timbul ada tidak pertanyaan? Kira-kira kenapa diferensiasi agama itu kategorinya termasuk ke dalam diferensiasi sosial? Kira-kira apa? Ada? Ayo, siang-siang harus semangat. Kira-kira apa? Ibu ini sering ketukar ini. Ini Andini. Iya, Christian. Ah, ini Christian, itu Andini. Iya. Karena wajah yang seperti kita bahas tadi, kita membahas masalah ras tadi, kita kan sama-sama satu ras. Maka sering bukannya ya. Kira-kira apa, Christian? Kenapa kita ada agama termasuk ke dalam diferensiasi sosial? Ayo, apa? Karena semua apa? Karena semua apa? karena semua agama tidak sama. Ada yang lain? Apa? Coba, Nada. Coba, Nada. Karena semua agama sama-sama mempercayai Tuhan. Karena semua agama sama-sama mempercayai Tuhan, walaupun Tuhan mereka berbeda. Dalam kehidupan sosial masyarakat, semua agama itu sama tingkatannya, sejajar. Tetapi dalam konteks pemeluknya jelas ada sesuatu yang berbeda. Orang Islam misal, otomatis karena seperti yang kita ketahui bahwasanya agama Islam adalah kesempurnaan dari agama lain, maka pemeluknya merasa lebih bagus. Tetapi secara universalnya agama itu sama-sama mempercayai Tuhan. Walaupun Tuhan mereka itu berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Emil Durkheim tadi. Agama adalah suatu sistem kepercayaan beserta praktiknya berkenaan dengan hal-hal yang sakral yang menyatukan pengikutnya. Maka ada yang disatukan. Semua umat disatukan dalam sebuah wadah agama. Sampai di sini paham ya? Paham. Oke. Kalau paham kita lanjut berikut. Nah ini, coba pertama kalian lihat gambar ini kira-kira di memori kalian, di pikiran kalian itu membicarakan tentang apa? Pekerjaan. Kemudian sosoknya apa di sana? Laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan, kira-kira kita akan mempelajari tentang apa? Gender. Ya, gender Isaleha. Kita mempelajari gender seperti yang sudah kalian lihat di peta konsep tadi kan? Di sana ada ditampilkan gambar semua perempuan dan laki-laki dia bekerja. Kenapa? Karena ada kesetaraan dalam peran. Kalau dulu sebelum kita merdeka itu perempuan tidak boleh keluar rumah. Dia ranahnya IRT, ibu rumah tangga. Tokoh perempuan, kira-kira siapa? Emansipasinya wanita di Indonesia. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini itu adalah tokoh wanita yang membawa mau perannya perempuan itu
gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Artinya dia menginginkan mengajak perempuan di tanah di Republik Indonesia bahwasanya harus maju. Ada persamaan peran antara laki-laki dan perempuan. Kalau di sana kan sudah tergambarkan. Maka perempuan itu harus cari uang, harus pintar cari uang. Kenapa? Apa? Skincare mahal, baju mahal. Nggak mungkin kan minta terus seperti ini. Kita harus jadi perempuan itu harus perempuan mandiri. Yang laki-laki juga, makanya sekolah yang rajin supaya apa? Kalian itu adalah imamnya. Kalau nanti jangan mikir sekarang jadi imam, nanti jauh sukses dulu, jadi siswa sukses dulu, keluar punya penghasilan baru mikir mau jadi imam, cari makmum. Sekarang jangan dulu. Paham ya? Paham. Coba, siapa yang mau baca? Yori, oke. Diferensiasi gender. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sikap, sifat, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ya, jadi yang membentuknya adalah masyarakat. Jadi di sini adalah perbedaan peran. Maka sering tidak kalian lihat orang tua kalian atau paman kalian kalau perempuan itu identiknya main boneka, laki-laki mobilan. Kemudian kalau perempuan bajunya pink, laki-laki warna biru. Itu masyarakat dia sudah membentuk itu. Kalau laki-lakinya seperti ini, kalau perempuannya seperti ini, nggak boleh ketukar. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Itu kalau siang ini selalu tidak. Semangat Bu. Ini apa? Apa namanya? Toba karo simalungun pak. Itu nama apa? Marga. Marga. Biasanya yang pakai marga itu apa? Beda. Batak, masyarakat Batak. Jadi kita akan membahas ini sama tidak dengan suku tadi? Tidak. Kalau suku dia klasifikasinya lebih luas. Kalau ini apa namanya? Klan. Iya, seperti yang kalian lihat tadi di tentang konsep klan. Artinya kita membahas tentang kekerabatan. Di Indonesia itu ada 2 kekerabatan, tarikan kekerabatan. Garis keturunan. Bisa dipakai dari ayah, bisa dipakai dari ibu. Ada yang tahu? Kalau tarikan dari garis keturunan ibu itu namanya apa? Ayo. Matrilineal. Apa? Matrilineal. Matrilineal. Itu kalau penarikannya dari garis keturunan ibu. Biasanya adanya contoh di Indonesia ini di masyarakat mana? Matrilineal. Di masyarakat mana? Apa? Minangkabau. Iya, salah satu garis keturunan yang menarik garis dari ibu itu adalah masyarakat Minangkabau. Contohnya, kalau patrilineal, Garis keturunan dari ayah. garis keturunan dari ayah atau laki-laki. Contohnya apa, Dwi? Batak. Orang Batak itu dia jelas tarikannya dari ayah. Contoh, kalian tahu kan dengan Ibu Relinda Sirait? Tahu. Ibu Relinda Sirait itu adalah marganya Sirait. Ketika dia menikah dengan suaminya, jelas dengan suaminya ya? Tidak mungkin dengan suami tetangga. Jadi ketika dia menikah dengan suaminya yang bermarga Situmorang, maka anaknya kira-kira apa? Situmorang.
kursi tarik. Seperti itu. Kalau orang rejang itu apa? Ada tidak? Orang rejang atau orang lembab? Pakai tarikan garis tidak? Tidak. Maka kita berkenaan dengan apa tarikan garisnya? Apa? Kalau tidak dari laki-laki, tidak dari perempuan, tapi dari keduanya. Resi ya? Ibu sering bertukar itu. Resi Anggra ini, Resi satu lagi. Juliani. Apa? Resi? Bilateral. Iya. Artinya tarikannya adalah kiri, kanan, semua oke. Kita tidak memfokuskan antara laki-laki dan perempuan, tetapi semuanya gerakannya sama yang masuk. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak, Nak? Tidak. Sudah jelas? Jelas. Kalau jelas, coba baca Rintan. Diferensiasi klan. Menurut Kuncara Ningrat. Klan Jaraningrat, suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari semua keturunan dari seorang nenek moyang yang diperhitungkan melalui garis keturunan sejenis, yaitu keturunan warga pria atau wanita. Ya, seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwasanya yang namanya klan itu adalah tarikan dari keturunan, baik itu dari pria ataupun dari wanita, laki-laki atau perempuan atau ayah atau ibu sama saja. Jadi seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada, kita kesimpulannya apa kira-kira? Kesimpulan yang kita peroleh hari ini bahwasanya diferensiasi sosial itu pembedaan secara horizontal, kemudian kita mempelajari 5 bentuk diferensiasi sosial. Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Kita tidak ada, kita lanjut ke aktivitas kita yaitu LKPD. Tugas kelompok yang seperti yang Ibu gambarkan kemarin, yang sudah Ibu kasih tahu bahwasanya nanti kita akan untuk Ibu mengambil nilai itu ada 2 poin. 1 poin tugas kelompok, yang berikutnya adalah tugas individu. Sebelumnya Ibu untuk kelompok dulu, nanti yang disebutkan langsung ya. Karena Ibu sudah bagi itu rata. Yang senang bicara, yang senang nulis sudah Ibu jadi satukan. Kelompok 1 Zona, Heni, Dwi, Erik. Mengelompok. Cepat. Kelompok 2 Arif, Reza, Isaleha, Rintan. Erik aja ke sini, mana Erik? Di sini aja Erik. Ya. Tiga Yori, Andini, Nova, Christian, Nadia. 4 Gojes, Nada, Puja, Dwi. Oke, sudah? Ayo gesit, kita mau pulang. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Ini kelompok? Ini, bukan. Ini kelompok? Mana? Kelompok berapa? Udah? Silakan kalian bekerja. Ibu kasih waktu tidak lama, hanya 15 menit. Kalian kerja dulu. Yang di meja itu nanti presentasikannya per kelompok ke depan. Ke depannya di mana ya? Di sini aja ya. Kelompok yang mana ini? Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Dan silakan dikerjakan. Mana soalnya? Boleh
paket yang ada materi ajar. Apa saja? Kalau susah seperti ini, susah tidak? Seperti ini? Tidak. Kalau susah, satukan meja. Jangan mikir hujan. Jemuran dia. Ayo, Reza. Arif belum berapa Arif? 2 Bu. Yang nulis misalkan 1 orang ya. Iya Bu. Nanti yang membacakan juga 1 orang. Tapi majunya nanti sama-sama. Siapa tahu ada kelompok lain yang mau bertanya tentang presentasi dari kamu. Berdasarkan
Ayo Dwi. Ini kelompok berapa? Dua. Dua. Ini Empat. empat dua. Ini Tiga. kelompok tiga. Ini kelompok Satu. satu. Semakin kan. Ayo Reza. Yori. Sini aja Reza. Kamu tersendiri di sana. Bawa ke sana. Jadi ngadap ke sana. Bawa berdua di mana? Sila ko sih. Sini. Bawa fraksi. Angkat sini aja Zak. Tidak nampak. Yori. Oh iya. Enggak. Reza, kamu yang ini ya lain kali. Oh, balik itu. Ini Reza. Oh, balik. Oke, waktunya sebentar lagi. Ya. Siapa yang mau tampil pertama? Kelompok satu. Ya, kita berdasarkan urutan aja ya, biar nggak bingung. Kelompok satu mana? Oke, silakan dibacakan. Berdiri saja, berdiri di posisi ini saja. Ayo berdiri biar tahu yang mana kelompok satu, yang mana kelompok dua, yang mana kelompok tiga. Ya, silakan. Kelompok. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. 1. Ras. Berdasarkan gambar di samping itu menunjukkan ras karena ditampilkan perbedaan dari warna kulit, warna rambut, dan lain-lain. 2. Gender. Berdasarkan gambar di samping itu menunjukkan gender karena di sana ditampilkan antara laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja. 3. Suku. Berdasarkan gambar di samping itu menampilkan tentang suku etnis karena di sana terlihat gambar adat istiadat dari suku yang ada di Indonesia. Baiklah, dari kelompok kami, teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada tidak? Ya, coba berdiri nada. Nada dan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Adakah di tempat tinggal kelompok kalian yang menarik garis keturunan parti milenial? Ya ada, karena di tempat tinggal kami terdapat suku Batak yang merupakan menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, yaitu dikenal dengan istilah patrilineal. Baik. Sudah? Sudah. Sudah? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Tidak ada. Kalau tidak ada, aplaus untuk kelompok 1. Kembali, kita lanjut ke
itu menampilkan definisi agama karena di dalam gambar terlihat tentang bagaimana kegunaan yang terkait dengan agama yang ada di Indonesia. 5. Berdasarkan gambar di samping menampilkan sistem kekerabatan matrilineal itu merupakan contoh dari iklan karena di Indonesia ada tarikan garis dari laki-laki yaitu matrilineal dan garis tarikan perempuan yaitu matrilineal seperti pada contoh tersebut. Dan ada yang ingin bertanya? Ya. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Apakah di tempat tinggal kelompok kalian ada diferensiasi agama? Di tempat tinggal tidak ada karena di lingkungan tempat tinggal kami berasal dari latar belakang dan sosial budaya yang sama. Ada? Tidak? Sudah? Sudah. Ya. Pertanyaan dari kelompok berapa tadi? 3. Kelompok 3 bertanya apakah ada diferensiasi agama di tempat tinggal kelompok 4? Ya. Kelompok 2. Sudah dijawabkan. Sudah ada pertanyaan lain? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok 3. Presentasikan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, saya dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami tersebut yaitu gender. Dan lagi. Dengan uraian karena di sekitar tempat tinggal saya terdapat banyak profesi yang seperti dokter, guru, polisi, dan TNI. Kemudian suku atau etnis. Karena di sekitar tempat tinggal saya terdapat banyak suku seperti Rejang, Jawa, Batak, Lembak, dan lain-lain. Berikutnya agama. Karena di sekitar tempat tinggal saya ada beberapa agama, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Sudah? Sudah. Ada yang ingin bertanya dari kelompok 3? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok 4. Coba presentasikan hasilnya. Ya. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Ada beberapa pengaruh dari diferensiasi sosial dalam kehidupan masyarakat dan beberapa hal-hal yang baru seperti 1. Relativisme budaya, 2. Diskriminasi, 3. Primordialisme, 4. Etnosentrisme, 5. Politik aliran atau sektarian. Politik aliran muncul karena sebuah paham baru ideologi yang menjadi pengikat sebuah organisasi atau kelompok massa untuk berdiri dalam dan muncul di lingkungan masyarakat. Oke, sudah ada yang ingin bertanya dari kelompok 4? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ada yang ingin menyimpulkan dari diskusi kita hari ini? Siapa tadi? Iya, Dwi, coba. Baiklah teman-teman, berdasarkan hasil diskusi pada hari ini dapat disimpulkan bahwa diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat secara horizontal. Ada pula bentuk diferensiasi sosial ada 5, yaitu 1. Ras, 2. Suku, 3. Agama, 4. Gender, dan 5. keluarga. Nah, sudah? Oke. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian. Sebelum kita tutup acara pertemuan kita kali ini, Ibu simpulkan bahwasanya diferensiasi sosial itu adalah penggolongan secara horizontal, sejajar, mendatar. Artinya di dalam penggolongan diferensiasi sosial itu tidak ada tingkatan sama sekali. Dia sama. Kemudian bentuk dari diferensiasi sosial yang ada di lingkungan kita saat ini kita pelajari tadi hanya 5, yaitu ras, suku, agama, gender,
kegiatan belajar kita pada hari ini. Kegiatan belajar kita pada hari ini sangat menarik karena kita menggunakan media atau alat bantu fokus untuk memudahkan kita dalam menerima materi pelajaran. Sekian. Ya, terima kasih Aril. Artinya kalian merasa terbantu ketika ibu menggunakan media seperti ini, ya? Lebih gampang? Ya. Karena kalian melihat sendiri tampilan-tampilan tersebut. Jadi untuk minggu depan pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan membahas kebalikan dari horizontal. Kira-kira apa? Kalau dari segi ilmu fisikanya ada horizontal, ada vertikal. Maka minggu depan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai lawan dari diferensiasi sosial, yaitu stratifikasi sosial. Artinya adalah di sana terdapat tingkatan-tingkatan, maka dia tergambarkan sebagai vertikal. Kalau sekarang kita bahas masalah horizontal, kalau minggu depan kita bahas masalah vertikal. Jadi masih semangat untuk belajar sosiologi? Masih. Maka minggu depan jangan ada yang izin ya. Kalau sakit itu sudah nasib. Kata Dewi Clara nasib. Tapi kalau izin alfa kemudian bolos, ya jangan nak. Karena kalian ini adalah harapannya orang tua dan negara. Supaya apa? Perbaikan negara itu adalah memperbaiki generasinya. Kalau generasinya loyo, kemudian tidak ada semangat, otomatis kita akan menjadi negara yang berjajah kembali. Kalau dulu orang menjajah secara fisik, kalau sekarang orang menjajah dengan ilmu pengetahuan. Kita telat terus nanti. Jadi paham ya, minggu depan sampai ketemu kita belajar mengenai yang namanya vertikal. Apa? Vertikal atau stratifikasi. Jangan tidak sekolah. Masa kalian tidak merindukan ibu guru yang cantik, yang semangatnya 45 seperti ini? Ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Aril sebagai ketua kelas. Memang beban menjadi ketua itu sangat banyak. Ketua kelas tapi tidak digaji. Tapi kerjanya banyak. Oke Aril, silakan ditutup dengan membaca doa kemudian memberi salam. Sekian proses belajar mengajar kita pada hari ini. Semoga ibu guru dilimpahkan rahmat dan pahala yang berlimpah. Amin. Dalam ilmu yang telah diberikannya kepada kita. Baiklah, sebelum kita menutup proses belajar kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Bersedia? Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu. Pulang ke rumah langsung, jangan lupa prokesnya selalu dijaga karena kita masih dalam masa pandemi. Satu hal lagi, jangan ngebut karena yang namanya jalan itu tidak empuk. Oke? Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Ibu ucapkan selamat pulang ke rumah istirahat. Terima kasih.